teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian kredit bermasalah, guna melengkapi tugas akuntansi perbankan. Saya sendiri, Vina Apria Putri dengan NIM 2101072032. Saya dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, untuk materi tentang penyelesaian kredit bermasalah, saya akan menjelaskan materinya. Baiklah, untuk materinya yang pertama tentang kualitas kredit. Kualitas kredit terbagi atas 5. Yang pertama, lancar. Lancar itu adalah kualitas kredit yang tergolong performing loan dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya. Dan kualitas kredit yang kedua yaitu dalam perhatian khusus. Merupakan kualitas kredit di mana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya. Penyelesaian kredit dalam perhatian khusus dapat dilakukan melalui penagihan biasa antara debitur dengan kreditur. Dan kualitas kredit yang ketiga yaitu kurang lancar. Kurang lancar ini merupakan kualitas kredit yang di mana debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3 sampai 4 bulan lamanya. Dan kualitas kredit yang keempat yaitu diragukan. Diragukan merupakan kualitas kredit yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas. Pada diragukan ini, pihak bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelanggan anggunan. Dan kualitas kredit yang kelima yaitu macet. Macet ini merupakan kualitas kredit yang tergolong non-performing loan, yang angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan. Di mana macet ini lebih populer dengan sebutan kredit macet. Dan untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit bermasalah atau disebut juga dengan kredit macet merupakan kredit yang diberikan pihak kreditur kepada debitur di mana nasabah tidak dapat menyanggupi melakukan kewajibannya transaksi yaitu angsurannya yang telah disetujui oleh pihak kreditur dan debitur. Dan untuk materi selanjutnya tentang penyebab kredit macet. Penyebab kredit macet ini terbagi atas 4. Yang pertama dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Dari faktor internal ini, yang pertama prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, dan iktikat kurang baik dari pemilik. Dan untuk faktor eksternal, kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Dan penyebab yang ketiga yaitu perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Sebelum dilakukan approval, lembaga keuangan melakukan kelayakan pengajuan kredit termasuk di dalamnya analisa debt service ratio. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar hutang calon debitur dibandingkan dengan penghasilannya. Namun dalam proses setelah mendapatkan approval, terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan secara baik sehingga berpotensi
menimbulkan kredit macet. Nah, yang keempat yaitu hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang, kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Namun, ada baiknya berhutang atau ajukan pinjamanlah untuk tujuan yang produktif seperti investasi atau keperluan modal usaha. Nah, selanjutnya materi tentang dampak dari kredit macet. Terbagi atas 3. Yang pertama, sulit mendapatkan pinjaman. Yang kedua, bunga yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kesulitan mengajukan KPR. Yang pertama yaitu sulit mendapatkan pinjaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, debitur yang mengalami kredit macet akan kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Sebab pihak bank akan selalu mengecek riwayat nasabah saat hendak mengajukan pinjaman. Jika dalam riwayat nasabah sempat telat dalam membayar kredit, pihak bank tentu akan ragu untuk meminjamkan kepadanya. Dan yang kedua yaitu mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Kredit macet juga mengakibatkan nasabah akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi saat kembali mengajukan kredit. Sebaliknya, jika kamu memiliki riwayat kredit yang bagus, suku bunga yang harus kamu bayarkan justru bernilai rendah. Dan yang ketiga, kesulitan mengajukan KPR. Selain sulit mendapatkan pinjaman, debitur juga memiliki riwayat kredit yang buruk. Juga sulit saat hendak mengajukan KPR. Debitur tidak akan lolos BI checking jika pernah memiliki catatan kredit yang kurang baik saat mengajukan KPR. Dan untuk materi selanjutnya tentang penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet terbagi atas 3. Yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling. Yang kedua, persyaratan kembali atau restructuring. Dan yang ketiga, penataan kembali atau reconditioning. Yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling. Hal pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami kondisi kredit macet adalah mengajukan penjadwalan atau rescheduling. Beberapa hal yang bisa dijadwalkan kembali adalah jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran bunga atau jumlah pembayaran setoran dana. Dengan melakukan cara ini, maka pihak kreditur akan memperoleh waktu pelunasan yang lebih lama dari sebelumnya. Sehingga pihak kreditur akan berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa melunasi kreditnya. Contoh, jika seorang kreditur harus melakukan pembayaran kredit pada minggu pertama, maka dia bisa memperpanjang waktu pembayarannya pada minggu kedua ataupun minggu ketiga. Tapi jika cara ini tidak memungkinkan, maka pihak kreditur bisa melakukan cara selanjutnya. Cara selanjutnya yaitu persyaratan kembali atau restructuring. Restructuring ini dapat membantu pihak kreditur dalam mengatasi kredit macet. Dengan menggunakan langkah ini, maka pihak kreditur akan melakukan pengurangan suku bunga kredit, memotong denda, dan juga menambah waktu angsuran. Cara ini adalah dapat dilakukan oleh pihak kreditur untuk mampu menyelamatkannya dari kredit macet. Untuk itu, disarankan agar pihak kredit mampu bertanggung jawab dan mencari cara tentang bagaimana prosedur yang diperlukan untuk bisa melakukan berbagai langkah tersebut. Disarankan juga agar pihak debitur langsung menginformasikan atau datang langsung ke pihak kreditur agar bisa berdiskusi langsung tentang cara penyelesaian yang baik. Dan yang penyelesaian kredit macet yang ketiga yaitu penataan kembali atau reconditioning. Dalam langkah ini, pihak kreditur tidak hanya bisa mengubah lamanya jangka waktu pembayaran tagihan, tapi mereka juga bisa mengubah syarat dan juga ketentuan yang mampu meringankan kreditnya. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah besaran suku bunga agar pihak debitur bisa membayar kewajibannya setiap bulan. Cara lainnya adalah dengan mengubah jangka waktu peminjaman, perubahan pembayaran, dan juga cara lainnya.
Tapi jika cara ini memang masih belum membantu, maka masih ada cara lainnya. Ah, baiklah, ah, sekian dari penjelasan tentang materi penyelesaian kredit bermasalah. Apabila saya ada salah dalam berkata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.